Paling pertama adalah Bantu Saku dengan total 45 juta. Oke, 45 juta. Uatas dengan total 54 juta. Ada Kami total 17 juta. Klik Kami total 18 juta. 45, 54, 17, 18. Oke. Cash cepat 9,3 juta. Monas 6,6 juta. Oke. 17, 18, 9,6,6. Oke. Julo 16 juta. Kredit Pintar 5 juta. 360 kredit 9,2 juta. Dana rupiah 20 juta. Uang Mi 13 juta. Indodana 15 juta. Kalau orangnya di dekat saya berikan tepuk tangan seperti ini. Orang yang gagal bayar, kenapa pinjol tidak pernah rugi? Kan itu pertanyaan yang selalu muncul. Sebanyak ini orang yang gagal bayar, kenapa pinjol tak pernah rugi? Ini jawabannya. Sebelum orang itu gagal bayar, sebelum orang itu menyatakan tidak mampu, berapa ratus juta duit yang dia sumbangkan? Anda pikirkan, bagaimana si pinjol bisa rugi? Duit yang mereka berikan kepada Anda 500 ribu, yang Anda balikkan kepada mereka 1,5. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda hari ini? Ya, sehat tidak sehat, aman tidak aman, nyaman tidak nyaman? Anda tonton video ini sampai habis, jangan Anda skip. Ini saya mau membahas soal ada 13 pinjol yang mana ini cukup luar biasa ya, mungkin untuk di tahun 2024. Orang yang galbay perdana 2024 yang saya temui mencapai 228 juta di 13 pinjol legal resmi OJK. Luar biasa banget gitu loh. Dan ini yang mau saya bahas, dan dia sudah berada di titik kebingungan, mentok, dia tidak tahu lagi arahnya kemana gitu loh. Daripada dia meraba-raba entah kemana, saya pengen luruskan, dan mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama. Sama-sama terjebak juga di aplikasi legal resmi ini. Seperti di Bantu Saku, di Uatas ada Kami, Klik Kami, Cash Cepat, Monas, Julo, Kredit Pintar, 360 kredit, Dana Rupiah, Uang Mi, Indodana. Menurut beliau ya, dia menghubungi saya tadi, lebih banyak lagi dari ini. Ada beberapa aplikasi lagi yang mencapai 20 aplikasi gitu loh. Tapi ini yang cukup luar biasa. Dalam 13 aplikasi yang dia sebutkan, totalnya 228 juta, sekian. Ya, ini yang mau saya jelaskan sama Anda. Apa yang harus dilakukan ke depannya, ya, bagaimana ini, dan hal-hal apa aja yang harus kita persiapkan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung channel ini boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda sangat berharga buat saya untuk perkembangan channel ini. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang selalu, dan Anda juga yang berharap dari video ini dan channel ini juga mendapatkan jawaban dan menemukan solusi yang paling tepat untuk masalah Anda. Mudah-mudahan ya, sama-sama kita doakan juga nanti. Oke, ini ada curhatan yang mana dia telah ikut mengapresiasi channel ini ya, dengan cara dia bergabung sehingga dia mendapatkan nomor telepon saya untuk dia berdiskusi khusus. Dan di sini dia menyampaikan dia terjebak di 13 aplikasi dengan nilai yang sangat fantastis banget. Ya, bahkan di sini ada dua aplikasi dengan nominal totalnya 45 dan 54 juta. Ya, ini saya bacakan, Anda boleh lihat di sebelah saya. Mungkin sesuai dengan permintaannya, karena nomor ini harus diprivasikan dulu. Oke. Bang, saya sudah pinjol bertahun-tahun. Di beberapa aplikasi saya punya limit yang sangat besar. Sudah berkali juga saya berusaha untuk melunasi semuanya, tapi selalu gagal dan akhirnya gali lubang tutup lubang lagi, Bang. Sampai sudah jual mobil, tapi akhirnya saya masih masuk ke lubang
neraka ini bang. Terus terang saat ini saya sudah tidak mampu bayar lagi bang. Saya berniat mau galbay. Namun yang masih sangat saya khawatirkan dengan pekerjaan saya bang. Saya bekerja di sebuah perusahaan besar dan saat ini posisi jabatan saya cukup bagus. Oke. Saya khawatir saya dipermalukan oleh pinjol ke semua kontak orang-orang kantor saya bang. Saya juga berniat untuk mengganti nomor HP, tapi bodohnya saya terlanjur menggunakan semua pendaftaran pinjol, menggunakan nomor yang fasilitasi oleh perusahaan. Jadi nomor ini sebagai operasional saya sehari-hari dan sesuai peraturan perusahaan nomor tersebut tidak dapat diganti dengan nomor lain. Saya mohon bantu solusi dan konsultasi bang. Mulai 24 Januari kemarin beberapa pinjol sudah mulai tidak saya bayar dan teroran sudah mulai masuk terus menerus bang. Oke. Ini sebagai gambaran juga buat teman-teman semuanya. Karena saya sering mendengar bahasa seperti ini. Kalau bisa pinjolnya dirawat aja supaya limitnya besar. Dan akhirnya ini hasil rawatan Anda. Limitnya besar memang. Ya, ini akibat apa? Akibat riba Anda rawat selama ini. Anda tidak sadar di balik hutang yang Anda rawat ada bunga yang dibebankan terhadap diri Anda. Di sini ketidaksadaran Anda. Kalau Anda sadar sejak awal yang Anda rawat ini adalah malapetaka untuk kedepannya, harusnya Anda sudah berhenti. Itu yang selalu bahasa kalau ada rawatan Aku Laku, rawatan Kredivo, rawatan Shopee, udah jangan digalbain dulu. Tunggu sampai limitnya besar dulu. Nanti kalau limitnya besar baru digalbain. Itu bukan solusi yang tepat ya. Saya nggak mendukung dalam hal-hal yang seperti itu. Oke. Di sini dia menyampaikan di sini sudah berkali-kali juga berusaha untuk melunasi semuanya tapi selalu gagal dan akhirnya gali lubang tutup lubang. Memang gali lubang tutup lubang bukan solusi yang tepat. Semakin kita gali lubang yang semulanya kecil itu akan besar dan akan dalam. Kalau sudah besar dan dalam itu akan sulit untuk Anda timbun. Bahkan dia sudah sampai menjual mobilnya tapi yang hutang tidak selesai. Yang ada mobil hilang, hutangnya malah ratusan juta. Ya, seandainya Anda sadar dari beberapa tahun yang lalu, harusnya mobil Anda tidak hilang. Tapi karena kesadaran Anda tidak muncul di tahun itu, yang ada hanyalah emosi, sehingga kesadaran Anda muncul setelah galian Anda tidak ada lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum menyesal, berhenti sekarang juga gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar memang. Ya, daripada gali lubang tutup lubang yang mana pada endingnya nanti Anda akan berada di titik di mana Anda sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi dalam membayar. Ini yang harus teman-teman pahami juga ya. Dan habis itu sampai kita cari dulu nih mana yang menyebut aplikasinya. Yang paling sangat saya takutkan pinjol-pinjol dengan tagihan sangat besar ini bang. Bunganya sangat besar dan jatuh temponya juga 2 minggu. Oke. Di mana-mana bunga pinjol itu nggak ada yang kecil. Bunga pinjol itu diatur 0,1 sampai 0,3%. Itu bukan nominal kecil, tapi besar. Tapi karena kita ditawarkan dengan sebuah kemudahan, kita selalu terlena. Sehingga kita tidak sempat memikirkan bunga yang mereka terapkan di awal, bahkan dengan pemotongan biaya layanan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana uang ini cepat-cepat cair sampai ke tangan kita. Setelah uangnya habis, di saat itulah bersamaan kesadaran mulai muncul. Waduh, besar banget ya. Oke. Kita masuk ke aplikasinya. Berikut bang, ada banyak karena selama ini saya galop dan tulop sudah sekitar 5 tahun dan inilah hasilnya. Selama 5 tahun dia merawat pinjolnya, berarti sejak 2019. Ya, ini kalau sejak 2019 berarti awal-awal saya membuat YouTube. Ya, awal-awal saya membuat YouTube untuk memberikan edukasi dan dia sudah merawat pinjolnya. 5 tahun dia rawat, alhasil dia berhasil menghilangkan 1 mobil dan entah berapa ratus juta lagi duit yang sudah dia hilangkan, entah berapa banyak gaji yang sudah dia tenggelamkan. Ya, kalau teman-teman bertanya kepada saya, Bang Medi, sebanyak itu orang yang gagal bayar, kenapa pinjol tidak pernah rugi? Kan itu pertanyaan yang selalu muncul. Sebanyak ini orang yang gagal bayar, kenapa pinjol tak pernah rugi?
Ini jawabannya. Sebelum orang itu gagal bayar, sebelum orang itu menyatakan tidak mampu, berapa ratus juta duit yang dia sumbangkan. Anda pikirkan, bagaimana si pinjol bisa rugi? Duit yang mereka berikan kepada Anda 500.000, yang Anda balikkan kepada mereka 1,5, 3 kali lipat dari itu. Bayangin kalau itu Anda lakukan setiap bulan, bahkan setiap minggu, sampai Anda berada di titik mentok. Apa nggak dihisap semua kekayaan Anda? Apa nggak dihisap semua hasil pekerjaan Anda? Makanya hutang Anda tetap menumpuk, hasil pekerjaan Anda habis, aset-aset Anda terjual. Habis itu Anda bertanya, kenapa pinjol tidak pernah rugi, Bang? Mana mau rugi? Yang Anda pakai duitnya 500.000, tapi yang Anda balikkan 1,5. Anda logikain di sana. Orang sebelum hancur, sebelum kandas, sebelum miskin, tidak akan pernah kenal dengan yang namanya Medi Brody. Tapi kalau sudah hancur, sudah kehilangan sekian ratus juta, sudah kehilangan aset-aset, baru kesadarannya muncul. Seandainya dari dulu saya ketemu abang, pasti nggak sehancur ini. Ya, tapi itu kan rencana kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Anda ambil sisi positifnya saja. Dengan adanya kejadian ini, secara tidak langsung, Tuhan telah mengajarkan Anda pentingnya untuk kita selalu bersyukur, tidak gegabah, tidak melakukan tindakan ceroboh, berpikir dan meminta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Ya, nggak usah Anda sesali, ini sudah takdirnya, oke? Pinjol yang dia pinjam itu yang paling pertama adalah bantu saku dengan total 45 juta, oke? 45 juta. UATAS dengan total 54 juta. Ada kami total 17 juta. Klik kami total 18 juta. 45, 54, 17, 18, oke? Cash cepat 9,3 juta. Monas 6,6 juta, oke? 17, 18, 9,6,6, oke? Julo 16 juta. Kredit pintar 5 juta. 360 kredit 9,2 juta. Dana rupiah 20 juta. Uang mie 13 juta. Indodana 15 juta. Kalau orangnya di dekat saya berikan tepuk tangan seperti ini. Luar biasa. Ya. Dengan nominal yang dia dapat seperti ini, dengan limit yang dia dapat seperti ini, berarti hasil selama 5 tahun dia merawat pinjol, itu sukses banget. Cuman pertanyaan saya, selain mobil yang dihabiskan, itu aset-aset mana lagi yang terjual gara-gara itu? Dan berapa ratus juta duit yang telah habis gara-gara ini gitu loh. Ya. Beberapa pembayaran secara cicilan bank, yang saat ini baru mulai galbay bantu saku, rupiah cepat 360 kredit bang. Terus terang saya bingung dan khawatir jika mereka sampai ke tempat kerja saya atau bahkan mempermalukan saya lewat kontak WhatsApp saya bang. Oke, kita tahan sampai di sini ya. Terus terang saya bingung dan khawatir jika mereka sampai ke tempat kerja saya atau bahkan mempermalukan saya lewat kontak WhatsApp saya. Anda lihat dulu di sebelah saya sini. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Ini pengganti POJK nomor 6. Pertama adalah tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Jadi tidak ada ceritanya pinjol melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Terserah. Mau nominal pinjol Anda ratusan juta bahkan miliaran juga terserah. Yang penting aturan ini jelas. Aturan terbaru penagihan kredit. Dilarang tidak menggunakan cara ancaman. Nggak boleh mengancam. Habis itu tidak dengan kekerasan. Tidak dengan mempermalukan. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlibat kepada kontak telepon yang dimiliki konsumen. Jadi kalau Anda bertanya, takutnya nanti mereka menghubungi ke kontak atau ke tempat kerja saya, Anda lawan dengan hal ini. Karena yang Anda pinjam itu adalah pinjol legal resmi OJK. Ketika nanti mereka menghubungi kontak-kontak yang ada di WhatsApp Anda, atau mereka menghubungi perusahaan Anda tanpa ada kesepakatan, Anda catat nama aplikasinya, simpan buktinya, saat itu Anda berhenti membayar. Karena memang nggak pantas. Aturan ini baru diterbitkan oleh OJK, masa dilanggar lagi?
Ya, kita ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, selama 5 tahun Anda main di pinjol ini kan selalu lancar, selalu tepat waktu. Hanya beberapa hari ini Anda yang tidak mampu lagi karena memang keuangan sudah tidak baik-baik saja. Dan tidak ada lagi uang yang akan kita bayarkan ke sana. Ya, kalau hal ini terjadi sama Anda, OJK telah menyiapkan risikonya. Apa risikonya? Masuk ke daftar hitam atau blacklist BI checking. Itu risikonya. Tidak ada cerita risiko menggunakan cara ancaman. Sampai dia menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki. Tidak boleh dia menyebutkan nominal hutang Anda ke perusahaan, ke kontak, pokoknya ke siapapun selain dari si penghutang. Catat aturan ini. Ya, habis itu lagi tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, habis itu tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Sekarang pertanyaan Anda adalah, takutnya mereka menagih ke kantor. Mereka ini siapa nanti? Anda catat nama aplikasinya, Anda berhenti bayar. Simpan bukti-bukti mereka menelpon ke perusahaan, menelpon ke kontak-kontak WhatsApp. Bahkan sampai dia menelpon ke kontak darurat Anda aja, kalau dia melakukan penagihan, Anda catat nama aplikasinya dan berhenti bayar. Ya. Habis itu tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Kalau dia menelpon Anda terus-menerus sampai ke perusahaan dan segala macam, nanti Anda tunjukkan aturan ini kepada pimpinan perusahaan Anda. Ini pinjol nggak benar, Pak. Ini sudah ada aturan. Oke, saya memang berhutang. Saya belum mampu bayar. Tapi dengan mereka tidak taat aturan ini, saya ogah membayar. Dan nanti siapapun yang mengangkat telepon mengatasnamakan diri saya berhutang, ya, di perusahaan ini, minta tolong sampaikan kepada debt collector-nya, tolong suruh mereka ke alamat saya. Kayak gitu cara menghadapinya ya. Habis itu, mana lagi nih? Penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, tidak ada cerita dia menagih ke kantor. Tidak ada dia mencegat di jalan. Itu harus teman-teman pahami. Dan habis itu hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalaupun dia mau melakukan penagihan di luar dari alamat domisili Anda, itu harus dibentuk dulu kesepakatan. Ya, jadi intinya buat teman-teman semuanya, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemasi. Anda pahami aturan dari POJK nomor 22 2023 ini dan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda menemukan nanti di lapangan ada pinjol yang melanggar aturan ini, padahal ini sudah dilarang tapi mereka tidak peduli, tolong semuanya sepakat untuk berhenti membayar pinjol apapun itu. Ya, kalau nggak begitu, ancaman-ancaman sampah itu selalu mereka pakai. Sampai kemanapun tetap akan dipakai. Kenapa? Karena dia selalu berhasil dalam melakukan penagihan menggunakan ancaman-ancaman yang mempermalukan. Ya, dan teman-teman yang lain juga seperti itu. Kalau Anda mengalami pinjol dengan nominal yang seperti ini, Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu cemas juga. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ini sebagai gambaran bagi Anda semuanya, bahwasannya merawat hutang dan gali lubang tutup lubang itu malah memperburuk keadaan. Jadi pikirkanlah matang-matang. Kenapa saya selalu menyampaikan sama Anda, berhentilah gali lubang tutup lubang. Ya, jangan lagi Anda paksakan. Kalau memang sudah tidak mampu, ya sudah. Ya, terima semua resikonya. Resikonya sudah jelas. BI checking menanti kita. Bagus, saya pun sudah menerangkan sisi positif dan negatif dari BI checking. Negatifnya memang kedepannya kita tidak akan bisa meminjam lagi di bank-bank ataupun di perbankan manapun yang telah terdaftar di OJK. Tapi positifnya dengan seperti ini, ada masanya kita memacu dan percaya dengan kemampuan diri kita untuk tidak berhutang lagi untuk apapun itu. Ya, itu sisi positifnya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membantu dan kedepannya jangan gali lubang tutup lubang ya.
Ingat, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Percuma Anda gali terus kalau endingnya akan berakhir juga. Ya, mendingan berhenti dari sekarang sebelum hutang ini meluas. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.